Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Anggi Sombara. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial animasi menggunakan Blender, yaitu tentang Warp Cycle. Oke, sebelum kita menganimasikan karakternya, kita akan setup scene-nya dulu. Kita delete template yang bawaannya ini. Oke, kita lari ke file, lalu menglink karakter, lalu ada di sini master beta. Yap, kita sudah mendapatkan karakter. Untuk karakter ini kalian bisa mendownloadnya di kolom deskripsi saya. Nanti saya akan sematkan di situ untuk download di situs resminya. Setelah saya mengambil karakter menggunakan link ini, saya akan save as dulu. Kita taruh di sini belajar walk cycle ya. Belajar walk cycle. Oke, kita save dulu. Yap. Setelah kita meng-setup scene-nya, kita akan meng-setup rig-nya agar karakter ini bisa dianimasikan. Karena kalau ini berbeda seperti Maya ya, dia nggak bisa langsung dianim. Dan ini sulit ya, karena rig-nya cuma seperti ini. Oke, jadi kita bisa lari ke objek, library of rewrite, lalu make. Oke, sudah di make. Nah, sudah di seperti ini pun dia belum bisa dianimasikannya. Jika ingin menganimasikannya, kita bisa lari ke objek, lalu pose mode. Oke, sekarang kita sudah bisa menganimasikannya dengan rigging yang sudah ready juga. Saya akan men-setup viewport ini sebagai viewport kerja saya. Saya akan lari ke workspace animasi ini. Oke. Lalu saya akan munculkan orbit, tanda orbitnya di sini agar saya mudah bisa melihatnya samping kiri dan samping kanan. Lalu di sini saya akan nyalakan auto key-nya. Jika blendernya versinya ya berbeda, kalian mencari auto key-nya di sini nggak ada, kalian bisa lari ke sini ya. Lalu ke drop setnya pindah ke timeline. Nah, ini dia muncul di sini. Oke. Saya akan meng-setup frame-nya mungkin sekitar frame 25 kali lah. Nah, lalu di sini kita perkecil lagi jangkauan frame-nya agar lebih memudahkan kita ya. Oke. Setelah setup-nya semuanya beres, kita udah siap menganimasikannya. Terserah ya kalian mau nyalakan tombol teksturnya atau enggak. Kalau ingin menyalakan tombol teksturnya bisa di sini untuk menyalakan teksturnya. Tapi karena saya nggak mau takut terjadi hal kayak crash atau apa berat kan biasanya, saya hilangkan saja dulu. Itu tekstur itu terakhir saya akan gunakan untuk melihat sedetail apa animasi kita. Oke, jadi saya akan memulainya dengan pose to pose. Oke, saya mungkin COG-nya saya akan coba ke bawahin dulu sedikit seperti itu. Lalu kakinya kita ke belakangin. Oh iya, disclaimer dulu ya. Untuk walk cycle ini, karena ini kan si badannya ini, proposal badan ini besar ya. Jadi kemungkinan kalau kita benar-benar membuat animasinya tuh harus ada wake-nya yang sesuai dengan tubuh dia. Nah, di sini saya akan membuat walk cycle sederhana saja untuk basicnya saja, nggak perlu harus detail wake dan lain-lainnya karena itu nanti akan memakan waktu. Jadi saya putuskan untuk
ketika membuat walk-cycle dengan wag dengan style badan dia, mungkin itu di lain video ya. Saya di sini hanya membuat walk-cycle basicnya saja. Oke, di sini kita rotate. Oke, di sini kita coba ke belakangin dulu. Oke, kita lihat ke depan. Nah, si kaki ini untuk proposalnya itu nggak boleh lurus ya, soalnya nggak ada manusia yang kakinya lurus seperti ini. Jadi kita bengkokin saja seperti ini. Kita kesampingkan, nah seperti ini. Ini pun juga sama. Nah, mungkin kita coba sedikit ke sini kan. Ya. Nah, jadi jangan sampai terlalu lurus karena emang ya kaki kita aja nggak bisa lurus sampai lurus banget ke depan, enggak ya. Makan apa dilihatnya pun sepertinya sulit untuk melakukan gerakan jalan kalau kaki manusia pada umumnya. Jadi pada umumnya tuh ya dia menyamping seperti ini si alas kakinya tuh. Kita ke tangan, kita pencet W untuk merotasinya, dan karena ini si manipulator untuk rotate-nya ini enggak searah dengan riggingnya, kita akan coba membuat dia searah seperti ini ya, global lalu lokal. Nah, dia akan mengikuti arah ini, jadi biar enak kita merotasinya. Oke, kita coba tangan ini kita ke depan. Ini tangan ini ke belakang. Oke, kita coba si tangan ini buat dia rileks ya. Mungkin bisa coba kita lihat. Oh iya, kita bisa menggunakannya pakai ini ya, skala, atau coba kita lihat menunya dulu. Ada nggak ya untuk pengaturan tangannya? Lihat properti, di sini nggak ada ya. Ya, hanya bisa menggunakan dasar saja. Jadi nggak ada menu kayak Maya itu ya, yang curl atau apa gitu yang dia bisa ngepel tangannya secara otomatis. Jadi dia di sini manual satu-satu. Jadi kita bikin satu-satu, mau nggak mau. Mau nggak mau kita harus mau. Jadi kita ini bukan ternyata. Satunya pun sama, kita atur si jarinya buat dia relax, serileks apa riggingnya ya, karena setiap rigging itu ada batasannya. Saya ingin tahu dan ingin coba sebatas apa batasan dia. Kita coba di sini ada, oh ternyata tidak ada apa-apa di sini ya.
mungkin ini sudah ya. Oke. Yap. Kita key all, artinya key all itu kita select semua riggingnya, selection semua riggingnya, lalu key all kita pencet S atau key, itu terserah. Jadi saya ingin pose awal ini dan pose akhir di frame 25 itu sama. Jadi kita key, tujuannya nanti gerakannya akan looping. Jadi kita nggak harus banyak-banyak menganimasikan karakter ya. Jadi hanya sekedar looping saja, mungkin sekitar 3 pose. Ini pose 1, yang ini pose 3-nya, dan pose keduanya di tengah-tengahnya kita key juga. Kita tekan S. Lalu kita posekan lagi untuk kaki sebaliknya. Kita samakan ininya ya. Oke. Kita sudah dapat pose basicnya ya. Pose to pose untuk basicnya. Kita coba lihat ke depan, sepertinya ya, sepertinya dia miring ya. Oke, tidak apa-apa. Karena memang itulah resikonya. Kita coba ke globalin saja untuk kakinya. Kita delete dulu seperti ini. Delete untuk frame 13-nya ya, kita key lagi. Ininya kita globalin lagi ya, biar enggak miring kayak tadi. Yep. Coba kita lihat. Nah, dia sudah lurus. Oke, begitupun kaki start ininya satunya kita globalkan saja. Yep. Oke, kita harus rajin-rajin meng-save ini ya, Blender, karena minimnya Blender itu gampang sekali crash ya. Jadi kita kontrol save saja. Itu kelemahannya kalau aplikasi gratis. Blender ini sebenarnya powerful, sama seperti Maya, cuman minusnya itu seperti gak mudah sekali crash, dan mungkin kayak interface-nya aja sama shortcut-shortcutnya saja yang menyulitkan animator-animator yang tadinya menggunakan Maya. Cuman kalau kita pelajari sama aja sih. Oke, di sini saya akan membuat COG-nya tuh naik ke atas ya di frame 7. Oke. Dan di sini coba kita copy frame 7-nya. Copy, kita pastekan di frame 19. Oke. Oke, kita coba lihat dulu ya. Di sini ada gerakan maju, itu jangan dulu ya. Untuk gerakan maju kita lari ke grab editor. Oke, kita select saja yang tadi di bawah, lalu di sini kita lari ke grab editor.
ada gerakan yang torsonya maju ya ke depan. Kita coba lihat ke di sini, tertera kalau XY-nya apa, XY-nya berjalan ya. Harusnya Z-nya saja yang jalan. Tapi dia XY-nya ini malah ikut jalan. Jadi kita ke XY-nya, kita coba dan kita hapus. Nah, kita hapus saja. Delete. Oke. Nah, sip, udah rapi. Kita ke bawahin lagi. Kita akan mencoba menganimasikannya lagi. Kita akan mencoba mulai merapikannya satu persatu. Saatnya kita mengadjust pose ini. Oke. Kita akan mulai dulu dari kaki dulu ya. Oke. Untuk kaki ini ketika dia naik ke sini, dia naik seperti ini. Yap. Di sini saya belum meng-key all, jadi saya hapus lagi di sininya. Kita key all dulu kaki ininya. Kita select, lalu tekan S. Dan di sini pun sama, tekan S. Oke, ketika sudah kita key all, ya, baru kita bisa menaikkannya lagi dan merotasikannya lagi. Dan kita lihat, nah dia jadi balik. Oke. Oke, untuk kaki satunya kita hapus si yang bikin jingjitnya ini. Yep. Dan sama kita QA lagi, select dulu agar nanti tidak seperti kaki satunya yang mendadak nggak bisa turun. Seperti ini ya. Oke. Ini kita sudah memberikan langkah yang masih basic. Oke, setelah kita ini jangan lupa kita save dulu. Kita coba benarkan COG-nya terlebih dahulu agar nanti kita pas adjust untuk pose kakinya itu lebih enak lagi ya. Kita mungkin ketika kaki ke atas sini, ketika kaki ada di bawah sini, si COG itu titik tumpuannya tuh ada di kaki sini ya. Jadi artinya ketika kaki apa ya, ketika kaki kanan ke depan, jadi COG-nya tuh geser ke sini. Dia bertumpu ke kaki kanan. Oke, kanan dia ya. Kaki kanannya dia. Kenapa? Karena kaki belakang itu dia siap-siap untuk naik. Oke. Nanti ketika dia bertumpu ke sini, dia kaki ini ke sini. Kita geserin, maksud saya COG-nya tuh bertumpu ke kaki kiri. Oke. Dan ini kita kopikan saja, samakan saja sama yang di sini. Paste. Oke. Tujuannya nanti saat kita membuat ini lebih gampang ya kelihatannya. Oke, udah seperti itu dulu. Nanti kita rapikan setelahnya. Oke, kita akan menghapus lagi kakinya. Yap, di sini si kaki itu nupak ini ya. Oke. Oke. Kita lihat. Oke, sudah. Kaki satunya pun sama. Kita nampaknya itu cuma 2 frame ya dari pose ini. Jadi ya kita harus samakan di frame sininya tuh. Nah, ini nih maksudnya tadi tuh. Dia harus sudah seperti
kayak kaki satunya. Nah, seperti ini. Sip. Kita lihat. Oke. Sekarang sudah membaik. Kita coba akan membuat ininya nih. Apa? Nah, si ininya tuh follow through-nya dia. Nah, kita coba cek dulu riggingnya nih, yang ini. Oke. Berarti ini benar. Kita buat dia follow through. Oke. Ctrl S, jangan lupa untuk rajin-rajin meng-save-nya. Oke. Kasih delay di sini sebagai swing-nya, pemanis untuk follow through-nya ya. Di sini mungkin dia coba kita masih ke sini ya. Atau mungkin di frame 3 tuh dia harusnya masih begini ya. Satunya pun sama, kita buat dia enak seperti kaki satunya. Hup. Nah, ini dia masih di sini. Yap. Kita beri dia copy agar nanti sama hasilnya. Kita paste di sini. Oke. Kita coba lihat dari follow through-nya apa udah dapat. Nah, oke, ini kita udah dapet ya. Oke, sekarang kita membuat dia detail ya, kakinya. Mungkin kita coba seperti ini ya. Ini coba kita buat dia mungkin kita ke belakangin dulu, nggak apa-apa. Oke, coba kita lihat. Kaki satunya pun sama. Kita akan mencoba. Ini berapa frame ya? Oh iya, 2 frame. Kita akan mencoba ke belakangin dulu seperti tadi, lalu kita rotate dan kita ke atasin, lalu kita putar. Di sini di Blender beda ya untuk naiknya. Di Maya itu biasanya translate ya untuk naik turun, sedangkan di sini ada Z, translate Z untuk naik turun. Jadi kita harus benar-benar ngerti dulu Blender itu seperti apa ya. Oke. Oke, ini kita sudah memberikan kaki atau sudah memberikan adjustment untuk kaki ya. Sekarang kita ke badannya. Nah, untuk posisi ini coba kita nyalakan teksturnya agar kelihatan wake-nya ya, walaupun cuman basic. Nah, untuk si kaki ini ketika kaki kanannya ke depan, kita rotate saja dia ke arah kaki yang ke depan ya, si badannya. Coba kita cari rotate. Nah, berarti rotate Z ya menggunakannya. Jadi ketika kaki kanan dia ke depan, si COG pun rotate ke arah kanan ya, mengikuti si kaki ini. Oh maaf, maksud saya si kaki, jika kaki kanan ini ke depan, kita harus rotate-nya ke arah kiri ya, ke arah kiri kaki dia.
Jika kalian bingung kanan kiri, mungkin kalian ikuti saja arah kaki inilah pada intinya ya. Dia harus berotot ke sini ya. Oke. Nah, ini pun juga sama, sebaliknya kita lakukan searah seperti ini. Oke, kita copy untuk ininya ya. Kita paste. Oke. Nah, sip. Nah, untuk badan usahakan si badan ini lurus ya. Jika dia ke sini, kalau untuk tipsnya untuk badan atas itu mengikuti tangan ya, arah tangan. Jika tangannya dengan kasus ini tangan kanan dia ke depan, kita merototnya juga ke depan untuk badan atas. Jadi seperti ini ya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dari kanan dan kiri, karena ini bingung ya posisinya seperti apa. Tapi kalian bisa perhatikan saja. Ini juga sama, kita buat dia seperti ini. Lalu ini kita kopikan saja, paste. Oke. Nah, ini sudah lumayan ya. Dan untuk kepala, usahakan kepalanya itu lurus ya. Jadi dia tetap fokus pandangannya ke depan. Oke. Kita copy, kita pastekan di sini. Yap. Ini sudah ini. Saatnya kita mengadjust tangan, yaitu memberikan sedikit delay di sini. Berikut juga ujungnya sama. Oke, kita coba tangan satunya pun demikian samanya. Oke. Untuk bahunya kita coba perdetail ya, untuk pergeseran bahunya. Ketika bahu tangan ini ke belakang, bahunya pun ikut ke belakang seperti ini ya. Dan mungkin sedikit kita coba lihat ke depan dulu. Oke, ini terlalu banyak ya. Dan mungkin kita buat dia ke bawah. Ini pun juga sama. Dan dia agak ke atas. Dan kita copy lalu ke sini. Kita pastekan agar nanti sama. Oke. Bahu satunya pun sama. Ini kita ke atas. Sip, kita copy di sini. Lalu pastekan di akhir agar gerakannya looping. Dan yang ininya pun kita ke bawahkan, lalu kita ke belakangkan. Oke. Oke, saya lupa satu hal, tangan ininya kita beri gerakan delay juga. Yep. Oke. Work cycle sudah kita buat, tapi masih standar. Saatnya kita sekarang mendetailkan si karakter ini, yaitu dengan memberikan delay, wake,
sedikit wag agar lebih nyata ya kelihatannya. Kita save dulu, jangan lupa kita gunakan di sini graph editor ya. Kita coba view-nya kita lepas dulu, duplikat area to Windows. Oke, agar nanti kita bisa memudahkannya untuk memain graph editor. Kita tinggal mengadjustnya, memberikan detail-detail yang sepantasnya. Oke, pertama-tama saya ingin memberikan detail untuk naik turunnya. Saya akan mencoba memberikannya delay. Tadi itu ya untuk naik turun di sini itu Z ya. Nah, ya, translate Z. Jadi kita perginya ke translate Z. Di sini saya akan mendelaykan translate Z. Seperti di Maya, paling saya akan memajukan curve di graph editor ini 2 frame seperti ini. Kita coba geser. Yap. Lalu kita key di akhir. Oke. Lalu setelah kita key, kita kopikan ke awal frame. Oke, sudah jadi, maka alurnya akan seperti ini. Kita akan coba lihat. Yap, detail naik turunnya udah enak ya. Jika kalian bisa lihat, ini saya akan delete di akhir ini. Agar nanti pas kita mau looping itu enggak ini ya. Enggak nyetuk hasilnya. Ini graph editornya kita samakan awal dan akhir. Nah, seperti ini. Set, jadi dia nyambung. Oke, ini sudah kelihatan enak naik turunnya. Kalau gitu saya akan kita coba untuk rotasinya. Yap, rotasi Z-nya kita coba berikan lagi delay. Ini konsepnya sama seperti tadi. Nah, ini ada key ya di sini, kita delete saja ini. Kita mungkin untuk rotasi sama ya. Di frame 3 kita ini, lalu ini key, lalu kita kopikan saja ke sini, paste. Oke, ujungnya kita coba delete agar gerakannya menjadi looping, dan si graph editornya kita taikkan ke atas untuk ujungnya ini untuk menyambut gerakan nanti selanjutnya agar looping, yaitu di sini di frame 1. Nah, frame satunya pun kita turunkan ke bawah agar si alur graph editornya itu nyambung. Oke, kita coba lihat. Oke, ini udah sedikit kelihatan enak. Kalau misalkan kurang enak, kita bisa geser lagi berapa frame. Tapi bagi saya ini udah lumayan ya. Oke, kita akan mencoba mendelay si atasnya ini. Oke, mungkin frame 4 kali ya. Coba di chase-nya ini dia menggunakan apa tadi? Rotasi Z ya. Usahakan si W ini tetap di titik 0 ya. Karena nantinya akan gimbal kalau dia masih ada angkanya ini. Kita delete saja coba. Kita delete, usahakan dia tetap di titik 0 ya. Ups. Berarti bukan 0 tapi 1. Nah, takutnya nanti gimbal dia kalau dia main. Kita rapikan di Z-nya. Coba saya akan mencobanya di frame 4 mungkin ya. Kita coba. Apakah hasilnya baik? Atau frame 5 mungkin? Coba ya, kita coba aja. Kalau hasilnya bagus, ya mungkin bagus juga untuk dipertahankan. Kita paste. Oke, kita coba lihat. Yup, terlalu delay. Oke, kita ulangi lagi. Kita Ctrl Z. Kita undo.
benar. Tadi mungkin kita coba di frame 4 atau 3. Coba kalau frame 3 itu coba kita frame 2 ya. Frame 2 kayaknya bagus. Atau coba kita ke frame 3. Satu frame saja, kita key yang ini. Kita copy. Paste, kita ini kita naikkan, kita ini delete dulu. Kita alurnya kita samakan ujung dan ujung. Oke. Coba kita lihat. Oke, di sini udah lumayan enak kita lihatnya ya. Ini ada pergerakan delay yang benar-benar ini, dan kemungkinan sih untuk rotasinya COG terlalu besar kayaknya ya. Coba kita lihat bokong. Kalau di bokong sih udah enak. Atau jangan-jangan mungkin di translate apa? Coba kita push lagi. Karena kalau bicara tuh bingung juga harus di mana gitu. Coba kita di sini kita kurangi lagi. Mungkin sedikit ke atas sini dan dia di sini. Oke, kita coba ya. Oke. Ini sudah lumayan agak mendingan, dan untuk si dadanya saya akan save dulu karena untuk menghindar dari crash. Oke, kita rapikan dulu. Kita coba play. Yap. Nah, di sini sudah tidak terlalu besar ya. Oke. Kita akan cek graph editornya yang udah bagus. Graph editor untuk kaki kita coba oke, jadi Y untuk maju mundurnya dia menggunakan Y. Nah, di sini coba biar dia looping, kita naik ke sini kakinya. Lalu ujung sininya pun sama. Oke. Kita delete yang ini. Karena ini ngalur ke situ ya buat apa gitu. Kita delete saja. Yap, seperti ini. Kita coba playback. Oke, kaki satunya kita translate, chatnya kita cek, juga kita delete. Untuk Y-nya di sini Y-nya kita coba atur lagi untuk menyambungnya biar dia loopingnya bagus ya. Mungkin ke sini ya. Nah, kita lihat. Yap. Kaki satunya Y-nya kita coba perbaiki lagi. Untuk Y-nya Y. Mungkin ini jangan terlalu gini ya. Nah, sedikit gini. Untuk mengikuti arah sini aja. Oke, coba. Oke. Ini sudah sedikit bagus.
kita akan mencoba mendelay tangannya. Saya mengclose areanya, sorry. Oke, kita coba duplikat area. Di sini tangannya saya akan memberikan delay, mungkin 3 frame ya. Coba kita lihat untuk rotasinya itu dia menggunakan apa ya? Karena di sini tangan itu rotasinya menjelimet gitu ya. Yang digunakan yang mana, kita coba main keyframe-nya saja dan kita geser ke sini. Oke, yang ini kita key, lalu yang ini kita copy, ini kita copy saja, lalu pastekan di sini. Kita lihat. Nah, lumayan jadi ini ya, bagus. Oke, kita coba ininya pun kita sama. Mungkin ini kita geser saja. Kita key yang ini untuk menjadi ini awal, kita paste. Oke, kita lihat. Lihat, semakin mulus. Oke, tangan satunya pun sama. Kita geser, kita taruh di frame 3. Kita key, copy, lalu paste. Dan ini pun sama, kita geser, kita copy, kita coba ke frame 5. Jadi tujuan mendelay itu memberikan delay ini, gerakan itu enggak apa ya, enggak konstan, semua badan tuh enggak sama gerakannya, jadi timing dari ininya tuh enggak sama. Jadi kita harus memisahkan dan memberikan delay. Makanya saya menggeser-geser frame-nya. Nah, agar terlihat lebih realistis aja gitu. Yap, ini untuk jalannya sudah. Kita coba kita lihat bokongnya ya. Kita coba mainkan bokongnya biar gameboy-nya makin asik. Iya, ini dia bokongnya. Kita menemukan sepertinya mungkin ini ke sini ya. Nah, lihat, ya. Nah, sekarang kita akan memberi squash and stretch-nya. Nanti terakhir tinggal kepala. Oke. Untuk naik turunnya kita cek pakai apa? Yap, pakai Z. Kita nyalakan Z-nya di sini. Kita coba untuk ininya tuh di tengah-tengah mungkin ya, frame 7 kali, coba kita ke bawah. Salah. Nah, akan semakin cihui kelihatannya, oke? Lebih squishy dan lebih kelihatan hidup ya untuk gerakan jalannya. Ini untuk gerakan basicnya. Oke, ketika sudah membuat badannya, tinggal kita mencoba
menganimasikan si kepalanya ya. Kita delete dulu yang ini. Kita coba cek dulu satu-satu. Kita luruskan, usahakan si kepalanya ini lurus ya sama badannya. Oke. Berarti tadi mana? Nah, iya. Kita coba bikin angguk-angguknya dulu. Angguk-angguknya berarti X. Nah, kita klik X-nya lagi. Oke. Kita pergi ke Graph Editor, kita duplikat lagi areanya. Head, kita coba yang angguk-angguk dulu ya. Iya ya kalau tadi itu kalau nggak salah. Coba lihat. Oh, X ternyata. Nah, angguk-angguknya tadi terlalu besar ya. Coba kita ini. Oke, ternyata dia hasilnya gini set. Itu di sini tuh harusnya ngangkat lagi ya. Paste. Nah, harusnya begini. Oke, ini terlalu besar gerakannya. Kita coba perkecil. Oke, ini kita ketengahin saja. Oke. Oh, salah ternyata ininya tuh kita di frame 19 harusnya. Nasib. Sekarang untuk tunggak tengoknya. Oke, tunggak tengok. Sini tuh kita coba. Kita samain keyframe-nya. Kanan kirinya terlalu ini ya. Kita coba main di sini. Jangan dulu kita copy, kita besar. Tadi Y ya. Oke, Y. Oke, Y-nya kita coba perbesar. Oke. Kita coba geser 3 frame ya. Kita copy, lalu kita pastekan sini. Yap. Nah, mungkin ini terlalu besar kali ya sebelah sini. Coba kita geser. Dan ketika dia menengok sini juga terlalu besar. Ya, semua terlalu besar ya. Oke. Sepertinya udah lumayan ya. Kita delete saja coba di sini. Oke. Mungkin untuk mendetailkannya agak lumayan rumit juga. Sebenarnya sih gampang. Coba kita ya iya sih dia agak ini. Coba kita select all. Lalu kita hapus ini yang kelebihan framenya.
Dia satu frame ya, satu frame tuh dia seperti ini ya. Kita lihat dulu. Dia tuh takutnya ada masalah di si badannya. Kita coba cek dulu badannya ya, semuanya. Takutnya tuh masalahnya tuh di situ. Kita cek COG-nya. Nah, kayak gini sih. Kita lihat. Nah, oke, kita sekarang lari ke badannya lagi, kepalanya. Sebenarnya itu dia kayak gini ya, biar nanti dapat efek apa namanya, looping, biar nanti mendapatkan efek loopingnya. Nah, oke, ini udah bagus. Oke, kita lihat playbacksannya. Ini adalah contoh work cycle basic untuk animasi Blender. Semoga Anda paham apa yang saya kerjakan. Mohon maaf atas kekurangannya, karena terus terang saya pun juga pengguna baru di Blender. Jadi saya di sini hanya berbagi. Jadi mohon maaf atas kekurangannya, dan ya, terima kasih.